Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Bupati Malaka, Dr. Simona Haq, SHMH, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu program Sakti Mengubah Wajah Malaka. Apa kabar, Bapak Simon? Baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat dulu ya, karena Bapak ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Indonesia Award untuk program Sakti. Selamat kasih. Ya Bapak ya. Selamat, terima kasih. Baik, yang ingin kami tahu juga nih Pak, kan Bapak sudah mendapatkan penghargaan untuk program Sakti. Sebetulnya program Sakti itu apa, Pak? Iya, program Sakti itu sebetulnya kata Sakti itu akronim. Ya, jadi sebuah akronim. Saya terinspirasi dari tulisan-tulisannya Bung Karno, Presiden RI pertama. Beliau pernah mengucapkan soal Trisakti. Jadi 3 kekuatan yang kemudian kita jadikan landasan untuk punya inspirasi dan bagaimana kita berinovasi untuk mengakronimkan Sakti itu. Jadi Sakti itu S-nya itu sebetulnya menyediakan swasembada pangan. Swasembada pangan. Yang kedua itu A itu memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan toleran antar umat beragama. Lalu program yang ketiga itu K itu kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam yang ada di Kabupaten Malaka yang harus kita berdayakan untuk ya mensejahterakan masyarakat. Kemudian T itu tata kelola atau T itu tata kelola, itu artinya kita harus secara profesional mengelola birokrasi kita itu secara transparan, secara akuntabel. Ya, atau di dalam bahasa hukum tata negara itu kita kenal dengan ada good and clean governance. Nah, itu yang kita pedomani. Dan yang terakhir bahwa semua ini akan berjalan dengan baik kalau kita juga harus mendesain struktur dan infrastruktur. Itu akronim dari program Sakti itu sesungguhnya. Nah, jadi program Sakti ini sebetulnya padat sekali ya Pak ya. Bahkan kalau saya diminta untuk mengulang lagi, saya belum tentu hafal. Betul. SAKTI tadi itu banyak sekali, dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Lalu bagaimana program Sakti ini bisa mendatangkan keuntungan untuk masyarakat? Ya, kita coba melihat dari menyediakan swasembada pangan. Saya pikir adalah sangat bijak, karena setiap kita itu, saya sering kasih istilah, tidak ada logistik, maka logika juga tentu tidak main. Tanpa logistik, logika juga tidak akan bergerak. Artinya bahwa tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa makan, itu tidak mungkin. Kemudian kita melihat memiliki 4 potensi, itu yang pertama itu di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan dan kelautan. Kita memiliki laut yang cukup luas, karena batas di sebelah barat itu dengan salah satu kabupaten di NTT namanya Timur Tengah Selatan, kemudian timurnya langsung dengan Timor Leste, dan selatannya kan dengan Darwin Australia. Nah, ini satu letak yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang laut yang cukup potensial, sehingga kita perlu mengkolaborasi program potensi-potensi itu. Yang ketiga itu adalah di bidang peternakan, dan yang keempat itu di bidang pariwisata. Ini dalam sektor pertanian ternyata sudah memiliki 2 brand, yaitu beras Nona Malaka dan Fore Lakateu. Itu sebetulnya apa tuh Pak? Karena saya takutnya salah sebut nih, Fore Lakateu itu apa? Mbak Kiki, jadi kenapa harus Nona Malaka? Sistem perkawinan di Malaka itu matrilineal, sehingga yang pasti punya kuasa di sisi adat itu adalah perempuan. Sehingga untuk mengenang itu secara filosofis, nonanya yang harus diangkat. Nah, dan kenapa Melaka? Ya karena memang beras ini asalnya dari Melaka. Nah, kemudian kacang hijau, Fore Lakateu, itu memang ada cerita, tapi ini hanya sebuah cerita, cuma memang kenyataannya itu terjadi. Lakateu ini sebetulnya burung tekukur. Nah, cuman istilahnya di sana Lakateu. Dan itu ada lagunya namanya Oras Loro Malirin, mereka selalu menyanyi lagu itu untuk mengenang kepergian keluarga dekat, pergi merantau, pergi kemana-mana, tapi selalu mengenang. Nah, hanya ada satu keunikan, burung tekukur itu zaman itu, dia itu musuhnya kacang. Setiap ditanam kacang hijau pasti harus dijaga ketat, karena dia turun rame-rame serbu dan bisa habis.
Nah, tapi kalau kita berhasil menangani mereka, maka tumbuh kacang hijau yang begitu bagus buahnya, dan orang biasanya menjaga itu sambil memetik kacang itu dan menyanyi lagu tadi. Nah, sehingga saya terinspirasi dengan dua filosofis tadi. Nona Melaka karena memang sistem perkawinan matrilinear, dan Forelakate itu karena tadi. Baik. Kabupaten Malaka merupakan kabupaten termuda di Nusa Tenggara Timur. Terbentuk di tahun 2013, Kabupaten Malaka memiliki luas 1.160 km dan penduduk sekitar 190.561 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan 127 desa. Terbentang dari bagian timur yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan, sedangkan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Belu, dan bagian selatan langsung bersentuhan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Malaka adalah kabupaten yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Hidup dalam keberagaman agama dan budaya membuat masyarakat Malaka semakin rukun dan jauh dari konflik. Memiliki pantai sepanjang 81 km, pesona Kabupaten Malaka menjadi perhatian khusus banyak orang. Potensi wisata juga tersebar di mana. Pantai Motadiken yang dengan banyaknya pohon cemara yang menjulang tinggi, Pantai Abu Denok yang memiliki pasir pesisir yang bersih dan jauh dari polusi. Ketika menuju ke arah utara, dapat kita jumpai Masin Lulik yang terkenal dengan luapan lumpur panasnya. Beragam budaya juga menjadi keunggulan Kabupaten Malaka. Tarian Likurai, Bidu, dan Tebe menjadi suguhan yang elok yang dapat kita saksikan dalam seremoni sosial kemasyarakatan maupun dalam acara formal di pemerintahan. Sudah 10 tahun, Malaka merangkak perlahan menuju perubahan yang lebih baik.